Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya coba eh, membawakan untuk menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan atau sistem politik di Indonesia. Share screen dulu ya. Baik, kita membahas tentang politik dan strategi yang ada di Indonesia. Kalau berbicara tentang politik, tentunya hal ini berarti bahwa kebijakan diambil dalam pemerintah dengan maksud untuk mengatur pemerintahannya. Apapun itu, politik itu bisa politik di daerah maupun politik di kampus juga ada politiknya ya. Artinya kebijakan-kebijakan yang ada dalam lingkungan sekitar kita yang meliputi lembaga-lembaga yang ada di bawah naungannya ya. Untuk strategi dalam berpolitik di sini bisa disiasati dengan berkaitan dengan perang atau strategi yang berarti merupakan siasat ataupun cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun pencapaian tujuan. Dalam strategi ini ada juga diartikan sebagai ilmu dan seni serta juga diartikan sebagai rencana yang cermat, ya, rencana yang detail, itulah strategi. Bagaimana menyikapi sesuatu hal yang akan dicapai sasaran secara khususnya, itulah strategi ya. Selanjutnya, hubungan politik, strategi, dan sistem konstitusional. Tentunya politik itu didasari kepada konstitusi yang ada, ya. Apapun hal dalam berpolitik itu pasti ada undang-undang yang melandasinya. Hal-hal yang bisa dijadikan pedoman dalam hal berpolitik. Konstitusi sebagai aturan dasarnya berisikan kebijakan yang harus dicapai oleh suatu pelaku politik itu sendiri ya. Strategi di sini merupakan cara mencapai kebijakan yang ditetapkan dalam konstitusi. Jadi bagaimana caranya itu melalui strategi tersebut ya. Kadang-kadang strategi tersebut biasanya ditampilkan lebih detail dari konstitusi yang sudah dikeluarkan oleh suatu lembaga. Dilihat dari sisi lain, politik strategi nasional dan ada politik di strategi di daerah ya, karena di Indonesia juga sekarang menganut sistem pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga aturannya pun jelas harus memiliki aturan atau konstitusi yang jelas di masing-masing bidang yang di bawahnya. Untuk sistem konstitusional di sini berperan sebagai aturan yang dikaitkan pada suatu konstitusi suatu negara. Ya, apabila di suatu daerah itu memiliki sistem konstitusi yang berbeda, maka pada dasarnya atau pada prinsipnya tetap memegang konstitusi yang ada di pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak istilahnya tumpang tindih ya dengan pemerintah pusat. Namun halnya pada kenyataannya banyak kebijakan-kebijakan di daerah itu bersinggungan atau berseberangan dengan pemerintah pusat. Hal ini sangat wajar terjadi di iklim demokrasi, asal perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan musyawarah dan tanpa adanya perpecahan di antara masing-masing golongan tersebut. Kekuasaan pemerintahan di sini terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana semuanya ini dibatasi oleh keinginan dan peran serta rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi ya, apabila masyarakat itu atau rakyat itu dijadikan suatu pemegang suara terbanyak di negara Indonesia ataupun di negara lain pun sama. Pada waktu pemilu itu kan yang memilih juga masyarakatnya atau warga negaranya. Ciri-ciri sistem konstitusi di negara kita ini tentunya yang pertama pasti Undang-Undang Dasar ya. Selanjutnya adalah
negara kita itu negara hukum, jadi segala sesuatu ada landasannya dan penyelesaiannya secara hukum, tidak semena-mena ya, artinya semuanya permasalahan lebih baik apabila tidak bisa dimusyawarahkan ya, bukan mengambil jalan sendiri tapi diselesaikan dengan hukum yang baik yang sesuai dengan ketentuan negara. Terus selanjutnya adanya anggota MPR, di sini dipilihnya juga melalui pemilu ya. Kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bukan undang-undang yang lain yang dipakai tapi yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Dasar. Warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada pengecualian. Terus juga dalam politik tidak ada diskriminasi, serta di sini ada hak asasi manusia yang diatur dengan baik oleh negara kita. Jadi kalau ada pelanggaran juga pasti akan ditindak tegas oleh lembaga-lembaga hukum yang berwenang di Indonesia. Ini ada ciri-ciri demokrasi konstitusional, ada 2 ciri khas, yaitu pemerintahan dibatasi konstitusi, yaitu undang-undang, pemerintah tunduk pada rule of law, ya semuanya berdasarkan harus tunduk ya pada undang-undang yang sudah disepakati bersama. Oke. Selanjutnya yang diatur dalam konstitusi ini ada 10 ya, antara lain ada lembaga, hubungan antar lembaga, dasar negara dan tujuan negara, dan sistem-sistem konstitusi bisa kalian buka di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu banyak sekali. Gagasan konstitusi ini juga oleh para ahli telah dibahas oleh Lord Action di sini. Manusia adalah sebagai makhluk yang tidak luput dari kelemahan. Power tend to corrupt, but absolutely power corrupt absolutely ya. Jadi apapun itu, bila mana suatu kondisi bahwa manusia itu bisa terhindar dari suatu korupsi, ya pasti bisa dihindari ya. Tapi bila mana orang itu tidak bisa diajak untuk berkorupsi dalam hal apapun, mau korupsi waktu, tenaga dan lain sebagainya, pakai sampai uang. Nah, dia juga pasti memiliki suatu jalan yang baik untuk tetap lurus, tidak melakukan korupsi. Untuk itu diharapkan lingkungan kalian juga baik tentunya ya, karena bila mana kita berada di lingkungan tidak baik, kitanya kadang-kadang bisa terbawa juga. Nah, itu menyebabkan adanya korupsi tadi. Korupsi itu banyak macamnya ya sekarang ini. Jadi tidak melulu uang saja yang korupsi, jadi bisa kalian hindari dengan pergaulan yang baik di masyarakat. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya, sistem politik di Indonesia dan ketatanegaraan. Ya, ini adalah proses yang merupakan mekanisme bagaimana suatu kebijakan ditempat dalam kehidupan negara dan dapat berlanjut dengan damai, aman, sesuai konstitusi. Ya, kalau sistem politik misalnya dalam pemilihan presiden misalnya, ya tiap 5 tahun sekali dan aturannya bisa dipilih kembali 1 kali, jadi 2 periode saja. Selanjutnya untuk periode selanjutnya bisa dicalonkan dengan kandidat lain. Nah, itu salah satu sistem politik Indonesia. Atau dalam hal pilkada. Pilkada di daerah-daerah ya, misalnya tidak boleh ada calon tunggal misalnya ya. Terus harus ada misalnya berapa persen kemenangan dari suara itu. Jadi itulah sistem politik yang ada di Indonesia. Di mana semuanya harus berjalan dengan baik, semuanya harus berjalan dengan mengutamakan kepentingan golongan atau pribadi di atas kepentingan bersama. Jadi mengutamakan kepentingan masyarakat jauh lebih mulia tentunya ya. Namun kiranya saat ini juga banyak terjadi ketimpangan pastinya. Namun bila mana kita memiliki pemahaman tentang bahwa golongan itu tidak harus didahulukan pada saat kemenangannya berbeda dari apa yang diharapkan, itu bisa menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi pendukung masing-masing parpol misalnya ya. Baik. Selanjutnya di sini ada mekanisme sistem politik Indonesia. Jadi pertama itu ada partai politik, ya ada LSM juga, ya. Terus kemudian ini masuk ke dalam suatu pemilu, ya. Kemudian di sini ada keputusan hasil pemilu, biasanya ada presiden, ada DPR yang dipilih. Kemudian keluarannya itu
setelah terpilih tentunya ada perundang-undangan, ya. Kemudian ini ada pengolahan untuk menjadikan feedback lagi untuk pembentukan misalnya adanya parpol-parpol baru ya yang bermunculan di setiap apa namanya periode-periode awal-awal akan pemilu ya. Nah, itu biasanya ada feedback di sini ya. Timbal baliknya di dalam LSM ataupun parpol ini bagaimana ya. Ini dalam mekanisme sistem perpolitikan di Indonesia. Kemudian ada lingkungan sistem politik di Indonesia ya. Di sini membahas tentang bagaimana sistem dalam masyarakat berpolitik itu bisa dijalankan dengan sistem personality, biologi dan sistem ekologi yang memadai ya. Tentunya masyarakat sebagai sistem politik di sini baik itu internasional maupun skalanya itu hanya lingkungan sekitar atau ekologinya juga harus bisa berperan aktif dalam sistem politik tersebut. Lingkungan sebagai faktor dinamisator pengendalian untuk sistem politik Indonesia SPI di sini ada dua aspek, yaitu yang pertama itu adalah aspek ide dari anggota masyarakat, serta di sini dari pengaruh struktur masyarakat. Ya, artinya kalau dari ide suatu masyarakat lebih pada golongan pribadi, ya, sedangkan untuk struktur masyarakat ini lebih ke sosiologi, ilmu sosiologi ya, yang berhubungan dengan misalnya kalau di sini contohnya ada revolusi kemerdekaan ya, status sosial ya yang terjadi saat ini ya, perkembangan teknologi juga menjadi suatu pertimbangan tersendiri. Untuk undang-undang sistem perpolitikan ini sudah diatur ya dari tahun 2002, ini undang-undang terbarunya, dan nanti biasanya menjelang pemilu itu ada undang-undang terbaru ya, karena biasanya ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan pemilu, karena hal ini tentu disesuaikan dengan perkembangan yang ada di sistem perpolitikan Indonesia. Mekanisme kepemimpinan nasional yang tadi saya sampaikan adalah 5 tahun ya, ini aturannya MPR DPR dipilih 5 tahun sekali juga, ini bisa dipilih kembali ya. Selanjutnya 3 dimensi masyarakat di Indonesia ya, kelas kekuasaan, ada kelas ekonomi, kelas prestis, di mana kelas kekuasaan ini didorong oleh sofistikasi bersama dengan perasaan hidup paguyuban ya. Kalau di tanah Parahyangan ini yang saya tahu ada paguyuban Pasundan, di mana mereka memiliki suatu kepentingan untuk memajukan budaya di daerah Jawa Barat misalnya. Selanjutnya ada kelas ekonomi, di sini ada individualisme menumbuhkan kelas ini ya biasanya didorong oleh suatu keinginan beberapa golongan masyarakat yang istilahnya apa ya, peduli terhadap perkembangan perekonomian yang ada di masyarakat kelas bawah biasanya. Kalau kelas prestis di sini lebih kepada community, pada struktur sosial yang umumnya mempertahankan sistem nilai mendorong pembentukan kelas ini. Ya, kalau sistem nilai artinya dia memiliki suatu klaster tertentu ya, bahwa misalnya kalau kelas prestis ini bisa dikatakan golongan elit politik ya. Ini bisa dari golongan para anggota DPR, golongan anggota MPR, ini juga berlaku kelas prestis di sini. Kalau desain di sini lebih kepada bagaimana suatu politik itu dirancang dengan baik sehingga adanya konsolidasi politik. Mungkin kalau kita tahu misalnya satu presiden A terpilih, biasanya pesaing atau kompetitornya mendekat ya ke yang terpilih tersebut. Tapi ada juga yang tidak mau misalnya bergabung dalam hal satu parlemen misalnya, itu tidak masalah. Artinya dia mendesain politiknya ya tetap berseberangan dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Untuk tren sistem politik di sini bagaimana implementasi suatu politik yang ada di negara kita ini misalnya ataupun yang terjadi di dunia. Mungkin kalau sekarang tren sistem politiknya sejak pandemi ini pasti berubah ya.
kita lihat pemilihan presiden di Amerika saja sebegitu ramainya untuk di demo ya. Jadi kultur daripada tren sistem politik sebelum masa pandemi dan sekarang ini masa pandemi ini jauh berbeda karena satu mungkin pemilu yang dulunya ramai mungkin diadakan ya termasuk di Indonesia sekarang lebih banyak dibatasi ya atau sistem kampanye. Nah ini juga meliputi tren sistem politik mungkin sepi-sepi aja ya. Kalau dulu sangat ramai sekali ya jadi setiap gor itu setiap lapangan olahraga itu penuh dan sekarang hampir tidak ada ya dan mungkin hanya melalui media-media online yang marak dilakukan oleh para pelaku politik atau elit politik. Kestabilan politik dan peta politik di sini lebih kepada bagaimana memetakan perpolitikan di Indonesia ini ya supaya kondisinya tidak ricuh ya kalaupun ricuh itu diminimalisir tidak menjadi suatu hal yang berlama-lama ya misalnya ya terjadi 1-2 hari saja selanjutnya ya udah selesai reda gitu ya itu juga membantu dalam hal perekonomian saya rasa jadi semakin lama rusuh maka perekonomian pun akan semakin hancur di suatu negara. Kemudian di sini ada variabel penentu kestabilan politik ya ada perkembangan ekonomi yang memadai tentunya ya tanpa perkembangan ekonomi ini misalnya ekonomi Indonesia ini eh, sedang misalnya seperti negara-negara tertinggal ya pasti juga akan mempengaruhi kestabilan politiknya misalnya banyak keributan ya banyak kericuhan terus perang antar suku misalnya ini bisa terjadi karena adanya gap ekonomi yang sangat jauh misalnya antara kota dan desa ini jangan sampai terjadi ya terus ada perkembangan perlembagaan ya pengembangan kelembagaan ini tentunya juga disesuaikan dari perkembangan yang terjadi pada zaman saat ini. Partisipasi politik, ya ini juga keikutsertaan bagaimana masyarakat kadang malas golput aja misalnya. Nah ini juga menjadi hal yang salah karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara yang baik berilah suara kita sesuai hati nurani yang terbaik juga. Apabila Bu nggak ada pilihan misalnya dari berbagai calon tersebut, ya kita bisa memilih di antara calon-calon yang kurang baik tadi yang kira-kira memiliki nilai yang masih bisa diperbaiki yang mana nih itu pasti ada ya. Selanjutnya ini variabel politik ya. Ada perkembangan ekonomi, jadi politik itu dikatakan stabil apabila adanya perkembangan ekonomi yang baik ya, adanya partisipasi politik tadi sebab kalau nggak masyarakat banyak yang golput juga jadi menang misalnya yang tidak harusnya menang misalnya kan karena kita golput tadi yang nggak mau milih gitu ya. Terus ada perkembangan politik ini juga menandai adanya variabel politik tersebut. Ini hubungan tadi ya kalau ekonominya baik tentu demokrasinya juga menjadi tertata rapi ya. Dengan kondisi misalnya keuangan yang stabil, masyarakatnya banyak yang tidak banyak yang di PHK misalnya ya, tentu demokrasi atau angka toleransi kepada masyarakat atau kepada rekan-rekan bisnis misalnya atau rekan politik itu jauh lebih demokratis. Di sini negara Indonesia sebagian besar 70% hidup di daerah pertanian. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan tentang hubungan ekonomi dan demokrasi tadi. Juga adanya kondisi masyarakat yang tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang misalnya berbau politis, misalnya hal-hal yang tidak baik ya tentunya. Perkembangan ekonomi tentunya juga mendukung keberlangsungan politik yang ada di Indonesia ya dengan ekonomi yang baik tentunya politik juga menjadi lebih stabil ya begitu juga sebaliknya apabila politik itu misalnya lagi nggak baik misalnya lagi musim pilkada atau apa itu pemilihan presiden pilpres biasanya kondisi ekonomi kalau nggak benar-benar dijaga kadang rupiah turun ya kan kadang suku bunga deposito suku bunga tabungan itu kadang-kadang juga turun misalnya ya. Jadi banyak ketidakpastian dalam hal ekonomi dan itu memang berpengaruh dan signifikansinya juga cukup tinggi. Ini kestabilan tadi juga sudah dibahas dalam slide sebelumnya.
bisa kalian baca juga. Di sini ada sistem kepartaian. Nah, ini yang sistem partai di sini ada satu partai itu untuk satu sistem, ya. Ada dua partai, ada dua sistem, dua partai atau kepartaiannya misalnya masih linknya antar kepartaian itu masih ada. Misalnya beberapa partai, misalnya ada dua partai join bisa menjadi satu sistem partai, ya. Terus kompleks multipartai sistem biasanya adanya partai-partai yang bergabung menjadi satu sehingga banyaknya sistem yang ada dalam partai tersebut. Ini ada dua pendekatan sistem kepartaian, ya. Ada pendekatan satu di sini lebih kepada unit-unit dan yang kedua lebih pada pola perilaku. Partai politik, ya ini perkembangannya. Ini untuk parpol peserta pemilu, jadi data-data pemilu bisa kalian lihat di sini, ya, perkembangan pemilu Indonesia. Dan partai oposisi tentunya, kalau di era reformasi tentunya bisa kita rasakan kultur demokrasi pun saat ini masih baik, ya, tergolong baik dan tergolong damai atas beberapa pemilu yang diadakan Indonesia, tidak terjadi kerusuhan yang cukup hebat. Kalau politik dalam negeri lebih kepada saling menunjang antara lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, parpol-parpol Indonesia, itu politik dalam negeri, ya, supaya lebih baik lagi di mata internasional tentunya, sehingga kepercayaan investor pun akan bertambah apabila kondisinya pun baik. Mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.